Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat hari ini ya. Bersama Bumi kita akan belajar tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum materi Bu Umi sampaikan, ada tujuan pembelajaran pada kali ini yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama, setelah melihat video pembelajaran ini, anak-anak diharapkan bisa memberikan contoh sikap percaya diri dengan jelas. Yang kedua, anak-anak dapat mengetahui pentingnya sikap percaya diri. Yang ketiga, anak-anak dapat mengetahui hikmah dan manfaatnya kita mempunyai sikap percaya diri. Dan yang terakhir, dengan melihat video ini, anak-anak dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari apa itu sikap percaya diri. Nah, marilah kita bersama-sama mulai dengan mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW. Sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan dari suku Quraisy. Beliau merupakan dari keluarga terpandang, namun bukan dari keluarga kaya maupun orang yang bergelimang harta. Nabi Muhammad SAW sudah ditinggal oleh orang-orang tercintanya sejak kecil, mulai dari ayahnya, ibunya, kemudian kakeknya, dan yang terakhir beliau diasuh oleh pamannya yaitu Abi Thalib. Sejak usia 12 tahun ia ikut perjalanan dagang ke Syam bersama pamannya. Beliau masih kecil namun mempunyai sikap yang pantang menyerah meskipun pamannya keberatan untuk mengajak Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad mampu membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang kuat, jujur, pantang menyerah. Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul pada saat usia 40 tahun. Beliau mendapat wahyu pertama saat di Gua Hiro. Wahyu pertama itu adalah surat Al-Alaq 1-5. Beliau diangkat menjadi Rasul, maka tugas beliau adalah menyampaikan ajaran-ajaran kepada umatnya, ajaran agama Islam. Kaum Quraisy sendiri merupakan kaum yang musyrik. Nah, mereka mendapatkan sebutan kaum jahiliyah atau orang-orang yang bodoh. Mereka menyembah berhala, patung, dan kepercayaan yang lain. Kemudian dakwah Nabi Muhammad ditentang oleh kaum jahiliyah. Nabi Muhammad tetap sabar meskipun kaum Quraisy kerap menganiaya umat Islam, bahkan berniat membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana Nabi Muhammad sikapnya? Nabi Muhammad tetap sabar dalam penolakan kaum Quraisy itu. Nabi Muhammad tetap tidak berhenti, tetap berdakwah, yakin dan percaya diri bahwa dakwahnya nanti akan diterima oleh umatnya. Nah, Nabi Muhammad sendiri selalu yakin kepada Allah. Apa yang sudah ditugaskan kepada Nabi Muhammad, Allah melaksanakannya dengan senang hati, dengan ikhlas dan pantang menyerah. Nah, Nabi Muhammad memiliki jiwa yang tenang, kuat, mandiri, memiliki kepribadian yang selalu berpikir positif, selalu menghadapi masalah dengan tenang, tidak menyusahkan orang lain. Nah, karena itu Nabi Muhammad sangat dipercaya untuk memimpin umat Islam pada saat itu. Agar seseorang memiliki sikap dan mental percaya diri, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melakukan sesuatu, setelah kita berusaha, maka kita harus serahkan semuanya kepada Allah. Nah, dengan menyerahkan hasilnya kepada Allah, kita akan percaya diri, kita akan yakin bahwa itulah yang terbaik. Yang kedua, tidak ragu-ragu. Nah, tinggalkanlah hal yang ragu. Tinggalkanlah keraguan yang meliputimu dan ambil pekerjaan yang kamu tidak diliputi keraguan. Nah, dalam hal itu ketika kita melakukan kebaikan, jangan ragu.
Ketika kita melakukan hal yang tidak menyimpang, hal yang baik, maka kita harus yakin dan tidak usah ragu. Yang ketiga, kita tidak perlu malu mengerjakan kebaikan. Nah, ketika kita malu, maka kejahatan yang akan datang. Ketika kita malu menegur orang, malu menegur orang-orang yang melakukan kejahatan, nah, maka kejahatan akan terus berjalan. Jadi kita tidak perlu malu untuk melakukan hal-hal yang baik, tidak perlu ragu, tidak perlu malu, dan bertawakal kepada Allah. Anak-anak pasti pernah mengalami peristiwa yang menuntut rasa percaya diri yang besar. Contohnya saat memimpin doa di depan kelas, mempresentasikan tugas kelompok di depan kelas, kemudian memimpin upacara atau memimpin barisan saat masuk kelas. Nah, coba tuliskan pengalaman anak-anak yang menuntut rasa percaya diri yang besar. Yang kedua, anak-anak silahkan memimpin doa di depan kelas atau menyanyikan lagu nasional kemudian di video. Mungkin itu dulu dari Bu Umi tugas pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.